wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Ida pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 8. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu struktur dan fungsi tumbuhan. Bagian 1 yaitu tentang organ utama pada tumbuhan. Pernahkah kalian memperhatikan tumbuhan yang ada di sekitarmu? Ya, kita kadang-kadang melupakannya. Padahal kehidupan di muka bumi ini tidak akan berlangsung apabila tidak ada tumbuhan. Masih ingat? Tumbuhan adalah sumber oksigen bagi makhluk hidup lainnya. Sebelum memasuki materi selanjutnya, ada baiknya kita mengetahui dulu kompetensi dasar pada bab 4 ini, yaitu KD-nya adalah KD 3.4, yaitu mendeskripsikan keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan tersebut. Silakan ditonton, disimak materi video pembelajaran berikut ini. Struktur dan fungsi pada tumbuhan. Seperti yang kita ketahui, tumbuhan yang lengkap itu terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang organ utama pada tumbuhan. Apa saja organ utama pada tumbuhan? Organ utama pada tumbuhan terdiri dari akar, batang, dan daun. Kali ini kita akan membahas pada organ pertama, yaitu akar. Anak-anak, seperti kita ketahui, akar adalah organ tumbuhan yang umumnya terletak di bawah permukaan tanah. Karena letaknya di dalam tanah, maka apa saja fungsi akar? Fungsi akar adalah sebagai berikut. 1. Menyerap air dan garam terlarut serta unsur hara dalam tanah. 2. Sebagai jangkar dan menegakkan berdirinya batang. 3. Sebagai penyimpan cadangan makanan. 4. Sebagai alat pernapasan untuk memperoleh oksigen. Dan 5. Sebagai penunjang tanaman agar tidak rebah. Sistem perakaran pada tumbuhan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu sistem akar serabut terdapat pada tumbuhan monocotyledon atau monokotil, dan sistem perakaran tunggang terdapat pada tumbuhan dicotyledon atau dikotil. Perhatikan gambar morfologi perbedaan yang ada pada layar berikut ini. Bentuk akar ada 2 macam, yaitu pertama akar serabut, kedua akar tunggang. Perhatikan di layar, gambar 1A dan 1B adalah contoh dari akar serabut, yaitu dari tumbuhan monokotil. Dari permukaan tanah menuju dalam, akar bercabang dan menyebar, 1A dan 1B. Kemudian perbedaannya, untuk 2A dan 2B adalah contoh akar tunggang dari tumbuhan dikotil. Akar tunggang itu ada akar utama menuju poros bumi, kemudian ada akar kecil-kecil di sampingnya, di samping akar utama. Batang adalah organ yang pada umumnya tumbuh di atas permukaan tanah. Adapun fungsi batang sebagai berikut. 1. Mengangkut air dan larutan garam dari akar ke daun dan mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke akar. 2. Pendukung bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. 3. Pembentuk dan pengantar daun menuju arah datangnya cahaya matahari. 4. Sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Pada tumbuhan tertentu, ternyata batang memiliki klorofil untuk melaksanakan fotosintesis. Ini
ada yang dinamakan modifikasi batang, yaitu antara lain bermodifikasi sebagai 1. rizoma, 2. stolon, 3. umbi lapis, 4. umbi batang, dan terakhir adalah tunas. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Contoh modifikasi batang. Perhatikan gambar-gambar berikut ini yang ada di layar. Ada tunas pada bambu, ada stolon pada rumput, ada umbi lapis pada bawang merah. Kemudian di gambar selanjutnya ada wortel sebagai umbi batang, ada singkong contoh dari umbi akar, kemudian kunyit contoh dari rizoma atau bisa juga jahe, laos, dan sebagainya. Perbedaan batang monokotil dan dikotil ada kita lihat pada layar berikut ini. Monokotil batang tidak bercabang-cabang, mempunyai pembuluh angkut yang tersebar, tidak mempunyai kambium vaskuler sehingga tidak dapat tumbuh besar. Sedangkan pada batang dikotil kebalikannya, yaitu batang bercabang, pembuluh angkut teratur, dan mempunyai kambium vaskuler sehingga dapat tumbuh besar. Bentuk-bentuk batang kita perhatikan yang sering kita jumpai di lingkungan sehari-hari. Pertama adalah batang berkayu. Kedua di sini batang beruas dan batang basah. Batang berkayu adalah contoh tumbuhan dikotil. Batang beruas dan batang basah adalah contoh tumbuhan monokotil. Organ utama pada tumbuhan yang terakhir adalah daun. Daun biasanya berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Karena daun memiliki klorofil. Klorofil adalah zat hijau daun. Daun sangat penting bagi tumbuhan. Apa saja fungsi daun? Mari kita simak tayangan berikut ini. Fungsi daun adalah sebagai berikut. 1. Sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. 2. Tempat transpirasi atau terjadinya penguapan. Adapun bentuk-bentuk daun sebagai berikut. Bentuk daun melengkung, bentuk daun menjari, bentuk daun menyirip, ini termasuk tumbuhan dikotil. Sedangkan bentuk tumbuhan sejajar ditemukan pada tumbuhan monokotil. Daun sebagaimana akar dan batang juga memiliki modifikasi. Nah, daun ini akan menyerupai modifikasi bentuk sebagai berikut. Macam-macam modifikasi daun. Ada berbentuk piala, berbentuk gelombang, berbentuk kantung atau penangkap lalat, berbentuk umbi lapis, berbentuk pilodium, berbentuk duri, dan berbentuk sulur.